Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam kasih Yesus Kristus kepada kita semua umat-umatnya dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Rabu 30 Agustus 2023 dengan judul Orang berdosa tidak berbahagia di hadirat Tuhan. Ayatnya di dalam Ayub 27 ayat 8 dan 10. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat menikmati hubungan yang penuh sukacita dengan Allah, oleh karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Bahkan ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Allah. Demikianlah keadaan dari hati yang belum diubahkan. Manusia tidak lagi harmonis dengan Allah dan tidak lagi menemukan sukacita dalam hubungan dengannya. Orang berdosa tidak bisa merasa bahagia di hadirat Allah. Mereka akan menjauhkan diri dari lingkungan makhluk-makhluk suci. Bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak akan bahagia. Sebab surga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Setiap hati menyambut kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Pikiran, minat, dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk surga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi surga. Mereka akan merasa tersiksa di surga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Allah dan cahayanya yang adalah pusat dari kebahagiaan. Allah tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh mengerikan jikalau kita lihat kembali melalui renungan ini saat kita menempatkan diri kita untuk melihat peristiwa itu, di mana pada saat kedatangan Tuhan, maka orang-orang yang takut akan Tuhan akan dimenangkan, dibawa masuk ke dalam kehadiratnya. Maka akan ada sukacita memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan berada di surga. Tetapi dikatakan sekiranya pun orang-orang yang berdosa diizinkan Tuhan ada di dalam kerajaan surga, maka mereka tidak akan berbahagia. Mereka akan justru menjadi sehidup sengsara berada di sana, karena keinginan mereka, angan-angan hati mereka bukanlah kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini berarti kita harus belajar dari dunia ini. Di saat kehidupan kita sekarang ini, kita harus memiliki kerinduan dan mengikuti perintah Tuhan supaya kita mengenal apa dan bagaimana kehidupannya surga itu nantinya. Dia mau kita untuk memiliki hati yang diubahkan, bukan dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi yang mana hidup dengan mementingkan dan kesenangan diri sendiri, tetapi hidup dengan kasih. Pola pikir dan motif kita diubahkan. Semoga hari demi hari kita semakin disempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan atas genap berkat dan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Kehidupan yang Tuhan percayakan menjadi satu saat dan kesempatan untuk kami semakin dapat merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan dan dapat lebih mendekatkan diri kepadamu saja. Biarlah hari ini pun ya Bapa, kami semakin disempurnakan di dalam iman dan karakter kami untuk dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, pekabaran yang sangat indah menjadi satu teguran yang kuat bagi kami. Biarlah kami akan bersuka cita ya Bapa untuk dapat mengikut teladan Kristus supaya kami dilayakkan menjadi pewaris kerajaan Allah
Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami dalam menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Kami yakin bukanlah perkara yang mudah, tetapi ya Bapa, tawaran-tawaran setan yang luar biasa untuk menjauhkan kami dari iman kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap setia, umat-umat Tuhan dimanapun berada di sepanjang hari ini. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi soko guru bagi kami, hidup dalam rumah tangga kami ya Bapa, yang akan menuntun orang tua dalam membahagiakan dan mengarahkan anak-anak hidup di dalam kebenaran-Mu, dan memberkati pertumbuhan dan juga dunia pendidikan, bahkan untuk meraih masa depan bagi anak-anak. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menuntun dan membuat mereka tetap berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Ya Tuhan, memberkati juga begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah juga Tuhan akan menuntun ya Bapa. Begitu banyak yang menghadapi problema di akhir zaman ini yang terkadang membuat mereka merasa putus asa, hilang harapan. Biarlah Tuhan juga menjadi pelepas dalam hidup mereka. Orang tua yang kami kasih Tuhan, senantiasa mendoakan, biarlah Tuhan juga akan menyertai kesehatan dan umur yang panjang. Demikian juga ada damai sukacita dalam tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya Tuhan, terima kasih bila mana umat-umat Tuhan yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan, peliharakanlah hidup mereka. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.